hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus punya pendirian yang kokoh. Ini dikehendaki. Kedua, murid Tuhan harus telinganya telinga yang baik mendengar. Haleluya. Dua ini langsung pingin dilumpuhkan oleh singa. Kedua, tulang betis dan telinga. Karena murid Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan punya pendirian dan jangan mendengar dengan baik. Hamba Tuhan kalau punya pendirian yang teguh, saya akan dipakai Tuhan. Kalau dia mau dengar-dengaran, bila perlu sekali Tuhan berbicara, 2 kali kita mendengar. Haleluya. Samuel itu saking dia mendengar, Samuel, ya Bapak panggil saya. Enggak. Kita tahu Samuel yakin kalau yang manggil dia adalah Tuhan. Itu bagusnya pendengaran. Sehingga Samuel itu nabi Tuhan yang baik. Jadi pelayan Tuhan yang baik itulah mendengar dan teguh berpegang. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang hadir di tempat ini, bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media sosial yang ada ini, apakah Zoom, apakah Facebook, Instagram, apapun yang menghubungkan kesatuan kita di dalam kita bersama-sama belajar pada saat ini. Saya sapa salam dan Tuhan Yesus memberkati. Tema kita malam hari ini adalah Yesus mati. Saya rasa sangat penting buat kita semua pelayan-pelayan Tuhan, baik juga sidang jemaat Tuhan, supaya kita bisa teguh dalam keyakinan kita dalam kebenaran Injil, dan juga untuk bisa kita memberitahu iman kita, menjabarkan iman kita yang mungkin juga termasuk perkataan sekarang apologet. Jadi bisa kita menjabarkan keimanan kita dan bisa menangkis serangan-serangan dari yang tidak senang kepada kita. Itu sebabnya saya perhatikan untuk satu tema ini di kesempatan ini. Saya mau mengajak kita membaca terlebih dahulu. Boleh kita baca dari Injil Yohanes, kita akan baca dulu Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-11.
Injil Yohanes pasal yang ke-11, saya mau mulai ayat 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai teman, sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Jadi ini disebut juga satu nubuatan sebagai awal bahwa Yesus itu memang harus mati. Ya, Yesus itu harus mati. Saya mau mengajak kita kembali membaca Ibrani pasal 9, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13, saya baca mulai. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ini adalah ibadah bangsa Israel, ibadah Taurat. Barangkali ada yang bantu juga, boleh. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Terus sampai 28. Panjang. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu sudah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kematian Kristus itu adalah meterai pengesahan dari keempat Injil. Nah, kita sudah dengar keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi itu dimeteraikan dengan meterai yang mahal. Sekarang orang bilang selesai dengan meterai 10.000 karena sekarang sudah meningkat. Dulu meterai 6.000, sekarang 10.000. Tetapi kalau keempat Injil meterainya adalah kematian Yesus Kristus. Itu sebabnya tentang kematian ini sangat ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh setan, dan setan akan memakai dan merusak pikiran orang untuk mengatakan Yesus itu tidak mati. Dengan segala argumen, Yesus itu dicuri oleh murid-murid. Yesus itu bukan dia, digantikan, disamarkan, segala macam terjadi. Karena inti dari perjanjian baru, meterainya adalah kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Ini. Dan mereka mencari-cari di mana mereka bisa membuat Alkitab ini ataupun Injil ini ataupun perjanjian baru ini. Tadi kita dengar wasiat perjanjian baru ini supaya tidak diimani orang, supaya orang ragu, supaya orang kabur, dalam arti abu-abu. Karena kalau kita, iman kita harus jejak teguh. Tadi malam kita dengar bahwa Injil itu adalah satu yang sangat kokoh dan teguh, harus menjadi pendirian yang kokoh. Nah, sedikit untuk kita mau maju dulu. Iblis itu dia senang sekali kalau kita nggak punya pendirian. Itu sebabnya iblis yang digambarkan dengan singa itu, dia memiliki kesenangan dari hidup manusia itu. Ada dua yang paling dia sukai.
Sama dengan orang kalau makan ayam, kalau belum makan kepalanya nggak rasa makan ayam. Ada orang kalau belum makan apa itu bilalang, kalau belum dapat rasanya belum senang makan. Nah, jadi bermacam-macam. Nah, jadi jangan kita pikir singa juga yang menggambarkan iblis itu ada juga punya kesukaan. Dalam perjanjian lama, saya mau ajak kita baca dulu. Saya ambil dulu yang ya kita cepat bisa dapatkan. Dalam perjanjian lama, ya saya senang, saya digerakkan untuk kita bisa melihat ini. Ada yang suka baca? Amos 3 ayat 12, ayo. Amos 3 ayat 12. Amos 3 ayat 12. Ya. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari kaki dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Jadi singa itu kan gambaran setan, iblis. Yang pertama dia ambil itu apa tuh? Kedua tulang betis. Kenapa kedua tulang betis? Nah, kalau kedua tulang betis diambil, kira-kira manusia itu masih kokoh nggak berdiri. Nggak bisa lagi. Jadi iblis ingin meragukan. Jadi ajaran Injil, apalagi meterai Injil tentang kematian Yesus, itu ingin disamarkan. Jadi kedua tulang betis itu adalah untuk kita kokoh berdiri. Haleluya. Nah, jadi itu kesenangan iblis loh. Dia mau kita nggak punya pendirian. Dia mau kita nggak ada ketetapan. Dia mau supaya kita ragu-ragu. Itu sebabnya hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus punya pendirian yang kokoh. Ini dikehendaki. Kedua, murid Tuhan harus telinganya telinga yang baik mendengar. Haleluya. Dua ini langsung pingin dilumpuhkan oleh singa. Kedua tulang betis dan telinga. Karena murid Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan punya pendirian dan jangan mendengar dengan baik. Hamba Tuhan kalau punya pendirian yang teguh, saya akan dipakai Tuhan. Kalau dia mau dengar-dengaran, bila perlu sekali Tuhan berbicara, 2 kali kita mendengar. Haleluya. Samuel itu saking dia mendengar. Samuel, ya Bapak panggil saya. Enggak. Saya tahu Samuel yakin kalau yang manggil dia adalah Tuhan. Itu bagusnya pendengaran. Sehingga Samuel itu nabi Tuhan yang baik. Jadi pelayan Tuhan yang baik itulah mendengar dan teguh berpegang. Nah, kalau ini udah, inilah namanya pelayan untuk Yerusalem baru.
Ini saudaraku, jadi nggak salah-salah. Kalau mudah tergoda hanya uang 100, hanya uang gope, jadi apa namanya, bohong. Apalagi bohong jadi benteng perlindungan. Wah, bukan aku, aduh. Haleluya. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Yang ikut Zoom juga nggak ada, yang ikut Facebook juga. Ya, tapi kita ada kesempatan memperbaiki diri. Tuhan tolong supaya kita semua punya pendirian yang kokoh. Karena Injil itu adalah, tadi malam kita dengar apa itu? Kekuatan. Iya, jadi kita harus berdiri di situ dengan kokoh. Yesus sendiri untuk memeteraikan wasiat itu, dia belajar taat sampai mati. Yesus belajar taat sampai mati. Bagaimana kalau kita baca bersama-sama? Semua kita ikut baca ya. Kalau saudara yang ikut Zoom, ikut baca kan senang juga. Nah, kita baca Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-89. Sudah dapat Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus juga belajar teguh. Yesus juga belajar taat. Taat kalau dibalik apa? Taat juga. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Kata sekolah minggu kan? Tapi bukan sekolah minggu. Semua kita harus itu. Haleluya. Nah, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apa yang diderita Yesus? Mati sampai tersalib. Kalau ketaatan kita nggak tanggung-tanggung, bukan cuma seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, tapi sepanjang hidup kita taat sampai seperti Yesus dengan apa yang dideritanya, dihina, diolok, dibawa ke pengadilan, diputuskan untuk disesah dulu, disalib, dia taat. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kalau ini benar-benar dah pelayan Maranatha, bukan gereja itu, Mak. Gereja maksud saya. Nanti jangan salah. Pelayan Maranatha artinya yang mempersiapkan diri baik banyak orang siap tanpa cacat celah taat kepada Tuhan. Seperti Yesus yang taat, yang diselamatkan juga adalah orang-orang yang taat. T-A-A-T. Balik-balik 100 kali nggak berubah. Jungkir balik nggak berubah. Haleluya. Kita kan belum jungkir balik. Tapi seandainya pun jungkir balik, tetap taat. T-A-A-T, taat. Senang saudaraku. Baik. Jadi ketaatan Yesus sampai kepada mati tersalib itu adalah meterai dari keempat Injil. Haleluya. Itu sebabnya hidup kita juga harus iya di atas iya, tidak atas tidak, lain itu adalah dari si jahat.
berarti dosa lah. Jadi ya kita belajarlah, bisa dipercaya. Kata orang, kalau kerbau dipegang apa? Talinya, tali kekang. Kuda juga itu. Tapi kalau manusia apa yang dipegang? Jangan bohong, jangan spekulasi. Inilah saudaraku. Tapi saya nggak nyinggung-nyinggung ya, enggak, bukan itu, dijauhkan, nggak perlu gitu-gitu kita. Tapi ya kalau diminta saya menanyai apa adanya, saya sampaikan. Karena menerangkan firman itu juga harus jujur, jangan dipotong, jangan dirubah-rubah, harus benar-benar juga sesuai, supaya kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita lihat, Yesus menyelamatkan, dan yang diselamatkan juga adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tadi ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Taat kepadanya. Jadi apapun yang terjadi, Yesus Kristus harus mati, supaya dengan itu firman termeterai, tidak ada satu kepalsuan dan keraguan. Setiap kita berpedoman kepada firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia melalui kelahiran Yesus. Itulah firman menjadi manusia. Amin. Nah, ini. Jadi kalau kita mengikuti dia, pasti selamat. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi cara dari iblis ingin untuk menyamarkan, dalam arti membuat, istilah sekarang kan abu-abu. Abu-abu itu apa maksudnya? Jangan nyata gitu ya. Kabur itu tapi bukan lari. Maksudnya kabur itu abu-abu. Abu-abu itu kabur. Kalau kabur itu ibarat TV yang cuma semut, ya kan? Nah, nggak tahu apa isinya. Ada semut tok. Pernah lihat TV yang cuma semut tok? Nah, ini kita mau baca Dusta Mahkamah Agama. Ini, jadi biar jemaat harus tahu menerangkan imannya dan kekokohan iman. Yesus itu mati, bahkan kematian itu adalah meterai dari wasiat keempat Injil. Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Oke, ada yang baca? Jangan cuma saya. Matius 28 Ya. ayat 11. Dusta Mahkamah Agama. Ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia
sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Iya. Jadi kematian Yesus itu diusahakan jangan sampai jangan sampai diyakini orang bahwa itu adalah benar. Nah, jadi mulai dari mahkamah agama takut, kebenaran itu ditakuti. Jadi yang tertinggi sebagai penetapan itu mahkamah agama itu dipakai setan. Sampai sekarang orang yang dikuasai setan selalu pakai ini. Apa dia bilang? Yesus tidak benar mati. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bukan Yesus yang mati tersalib, tetapi disamarkan. Nah, pokoknya siapa saja itu senjatanya, karena mereka takut orang tahu kebenaran. Padahal kita sudah dengar tadi bahwa Kristus harus mati supaya jangan semua orang binasa. Dan kita sudah dengar tadi bahwa meterainya 4 Injil itu adalah darah Yesus sendiri. Tapi iblis memakai siapa saja mulai dari mahkamah agama sampai saat ini. Orang yang mau mencela, menista iman yang benar tentang kematian Yesus, penebusan dosa, di mana di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini selalu terus dikumandangkan. Makanya untuk membuat buyar pengertian dan iman Kristiani selalu disebut Yesus itu tidak mati. Tetapi seperti kata mahkamah itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Memang begitulah ya. Dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Mainlah ini, sogok segala sogok ini. Jadi sampai sekarang terus itu berjalan. Yesus tidak mati. Kata orang apa? Dicuri oleh murid-muridnya. Kata orang apa? Disamarkan oleh murid-muridnya. Sampai sekarang. Tapi kita sudah tahu bahwa meterai daripada Injil itu adalah kematian Yesus. Ibadah bangsa Israel, mereka selalu menyembelih lembu sapi, kambing domba untuk mencurahkan korban-korban. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Ibrani. Ya, bangsa Israel hampir semua dikuduskan oleh percikan darah.
Tetapi kepada kita sekarang sudah sampai kepada intinya, meterai adalah kematian Yesus. Bahkan darah itu sudah sampai ke sorga. Dia sebagai imam besar kita. Jadi ini banyak sekali yang memakai kata dari Mahkamah Agama ini. Terus sampai sekarang. Jadi kita sudah bisa menerangkan iman kita ya. Memang ada itu. Di Alkitab banyak ada. Tapi itu kata siapa? Setan yang memakai Mahkamah Agama. Orang tinggi. Itu. Ini. Karena mereka takut akan kematian Yesus. Dan jangankan orang, iblis juga takut kalau Yesus itu mati dan bangkit. Ini, jadi sampai sekarang ini banyak kata-kata. Sebenarnya hal yang seperti ini juga ada banyak, tapi orang yang mau menyerang iman Kristen pasti dia bilang ambil ini. Nah, jadi ada dua versi. Secara yang benar, Yesus sudah mati dan bangkit. Haleluya. Tapi untuk merusak itu, katakanlah, kata Mahkamah Agama, katakanlah bahwa dia tidak mati, tapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Dan ada lain berkata, digantikan atau disamarkan. Itu ada di Alkitab kita. Tapi itu bukan dari firman Tuhan. Itu adalah keinginan dari setan. Haleluya. Amin. Bisa menerangkan ya, bisa mengambil pegangan ya. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Itu sudah termeterai. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau begitu yang berkata Yesus itu bukan mati, Yesus itu dia disamarkan, itu adalah musuh yang menginginkan itu. Nah, sekarang kita akan melihat untuk apa kematian Yesus itu. Sudah barang tentu yang pertama di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Coba dulu. 1 Petrus 2 ayat 24. ayat 24. Iya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya. Jadi Yesus itu mati kalau dia sudah menjadi manusia. Jadi mati dan menjadi manusia itu sejalan. Yesus menjadi manusia supaya dia bisa mati. Untuk apa mati? Tadi kita sudah dengar, untuk meterai dari 4 Injil dan untuk juga ya memikul dosa manusia. Ini banyak yang ya mencemooh. Ya kalau nggak percaya ya sudah. Nah, kalau di dalam Taurat tidak ada penebusan. Makanya di situ sebenarnya langsung jelas dikatakan tidak ada keselamatan.
Itu sebabnya Yesus harus menjadi manusia untuk menyelamatkan. Jadi Yesus harus menjadi manusia supaya bisa mati. So, kalau dia tetap dalam suasana Tuhan, dia nggak bisa mati. Tuhan nggak bisa mati. Haleluya. Makanya Yesus itu dia menjadi manusia. Oh, ini harus jelas. Filipi 2 mulai ayat 5. Boleh ada tolong baca. Sampai 8. Ayo. 2 ayat 5 sampai 8. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi Yesus itu menjadi manusia supaya dia bisa mati. Untuk apa? Nah, tadi kita baca 1 Petrus 2 ayat 24, untuk memikul dosa manusia. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak bisa memikul dosa. Kena dosa aja nggak bisa. Orang berdosa aja dia langsung mati. Kalau Yesus bukan jadi manusia. Iya. Jadi waktu Yesus berada di atas kayu salib di Golgota, pas di dalam matinya itu semua dosa itu ditempelkan ke dia. Kan tadi 1 Petrus 2 ayat 24. Ditanggungnya dosa kita di kayu salib. Jadi waktu pas dia disalib itu, dosa itu masuk ke dia semua. Makanya saat itu Yesus berkata, Eloi, Eloi, artinya, ya Bapak, kenapa engkau meninggalkan saya? Karena Yesus adalah spesialisasi khusus untuk dosa manusia. Kalau Bapak di surga itu dekat-dekat juga nggak boleh. Orang berdosa lihat dia langsung mati. Nah, jadi makanya Yesus itu harus meninggalkan kealahannya. Haleluya. Tadi Filipi 2 ayat yang ke-6, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai kepada mati tersalib. Jadi di dalam mati tersalib itu, disitulah dia menanggung dosa itu. Coba baca dulu. Matius 27 ayat 46. Itu banyak juga mempertanyakan ini. Dan banyak orang tidak mengerti juga. Coba. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi pada waktu Yesus disalib itu sebagai yang terakhir, itulah intinya semua dosa itu ditimpakan kepadanya. Nah, saat itulah langsung bercerai dengan Bapa Surga. Karena yang khusus spesialisasi untuk memikul dosa hanya Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kita harus ngerti ini, biar kita bisa menerangkan iman kita. Jadi jangan canggung-canggung. Kenapa Yesus kalian takut? Bukan takut. Dia menunjukkan betapa hebatnya suasana penebusan itu. Sebab kalau kita nggak mengerti itu,
penebusan itu sepertinya anggap enteng. Jadi dengan begitu, waktu ditimpakan kepadanya dosa itu, yang kita sudah baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Saya mau ajak kita baca dulu itu sama-sama. Semua kita baca ya. Ayo. 1 Petrus 2 ayat 24. Biar ini ya. Sudah dapat? Aku lihat di sana. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bunuh-bunuhnya kami telah sembuh. Jadi ketaatan kita di sini harus jangan hidup untuk dosa lagi. Haleluya. Tadi dia taat dan melepaskan orang yang taat. Dia memikul dosa kita supaya kita juga mati untuk dosa. Haleluya. Nah itu. Jadi selalu ada apa yang Yesus perbuat, ada juga yang kita harus perbuat. Jadi Yesus mati, satu meterai dari 4 Injil. Yesus mati juga memikul dosa kita. Yesus mati juga untuk mengalahkan maut. Jadi maut itu di mana sih? Kita tahu itu bukan. Jadi maut itu waktu Yesus itu masuk dalam kubur. Haleluya. Jadi waktu Yesus bangkit, ada firman 1 Korintus 15 ayat, coba dulu itu kita baca itu 1 Korintus 15. Satu Korintus 15. Ayat. Oke, kita baca 53 ya. Boleh, siapa? Tolong. 1 Korintus 15 ayat 53. Ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Iya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi berdirilah apa? Teguh. Jaga-jaga lo, ada singa ngambil. Apa yang diambil? Kedua supaya apa? Supaya tidak berdiri teguh, supaya tergeletak. Ini jadi kayak sekolah minggu. Apa tuh? Dong 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 dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan tolong. Jadi ini betisku mau dimakan. Itu aku yang bilang. Karena apa? Iblis atau singa itu dia suka tulang betis. Itu pun bukan satu, langsung dua-dua. Kalau langsung dua-dua benar-benar ada tergeletak dah. Jadi iblis mau kita tergeletak, tapi jangan mau tergeletak. Yang mau maju terus, berdiri kokoh, teguh. Itu dalam Efesus pasal yang ke-5 juga, ke-6-nya.
Iya ke-6, tapi kita nggak baca dari sekarang. Harus kokoh semuanya. Nah, jadi maut itu ada di mana? Di dalam kubur. Kan tadi 1 Korintus 15, sesudah dapat yang binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak mati, maka akan kenalah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini adalah dalam sekejap pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi bahwa kehidupan kita itu adalah kebangkitan dari maut. Haleluya. Yesus juga bangkit dari maut. Jadi maut itu ada di dalam tanah, ada di dalam tanah. Anak Tuhan tidak bisa dipegang oleh tanah, harus hidup dari bangkit dari maut. Haleluya. Nah, jadi Tuhan kalau tidak menjadi manusia, tidak bisa masuk di dalam maut. Nah, ini kita sudah lihat beberapa hal kenapa Yesus harus menjadi manusia dan harus mati. Dan di dalam pembacaan ini kita membaca bahwa Yesus itu masuk ke dalam maut untuk mengalahkan maut. Haleluya. Baru genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Ini maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kematian Yesus dan dia menjadi manusia, kalau dia tidak menjadi manusia, yaitu Bapa itu tadi. Langsung Yesus berdoa, Eloi Eloi lama sabachthani, karena Bapa itu dalam kekudusan nggak boleh campur dengan dosa manusia. Ya, baru dia Yesus itu menjadi manusia dan mati untuk mengalahkan maut, supaya dia boleh masuk dalam maut itu. Yesus harus berani taat sampai mati. Haleluya. Harus tahu menerangkan iman kita. Nah, biar kita nggak boleh goyah. Dan selanjutnya, dia adalah telah mengambil kunci maut. Jadi Yesus itu masuk dalam maut, dia kalahkan maut, dia ambil juga kuncinya sekalian. Jadi buat iblis, wah nggak boleh macam-macam lagi. Ya, tadinya kalau kunci maut ada pada iblis, sesuka iblis lah. Siapa yang dia mau masukkan, dimasukkan. Tapi kalau Yesus sudah ambil kunci maut, satu rambut tidak boleh jatuh tanpa sepengetahuan Yesus. Dia akan jamin kita, dan Tuhan adalah rela mati untuk keselamatan kita, berkorban untuk menebus kita, berkorban untuk kesejahteraan kita. Nah, jadi kunci maut ini mari kita baca Wahyu 1 ya. Biar semua ada. Nanti mana modulnya? Kasih aja YouTube ini. Lihat YouTube bilang. Sekalian biar dia ya senang-senang aja dia. Sambil ke kamar mandi apa semua tetap sudah kedengaran. Sambil tidur juga dengar. Haleluya. Siapa yang baca? Ayo 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup
Aku telah mati, namun dia telah hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Nah itu, jadi lihatlah aku hidup. Jadi kebangkitan itu. Jadi dari maut itu kunci maut juga diambil sekalian. Haleluya saudaraku. Jadi kita sudah lihat dia memikul dosa, dia ya mematikan kuasa maut, dia juga mengambil kunci maut, dan dengan itu dia mengalahkan iblis. Kematian Yesus itu adalah mengalahkan iblis. Nanti Yerusalem baru akan turun dari surga. Haleluya. Nah, kita udah baca itu dah, Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 ya. Kita sudah baca itu. Jadi turun nanti. Kenapa? Karena pada saat itu ada peperangan di surga. Mikael berperang dengan Lucifer, tentara Tuhan berperang dengan iblis. Tetapi iblis dikalahkan. Haleluya. Enggak kita baca, pernah dengar enggak? Ada peperangan di surga ya? Adalah, nanti lah kalau apa. Kita jangan itu dulu, kita tinggal dikit waktu. Nah, jadi iblis itu dikalahkan oleh Yesus. Kalau hanya peperangan yang seperti itu, iblis belum selesai. Jadi bagaimana mengalahkan? Apa yang iblis perbuat? Yesus bikin lawannya. Nah, kalau iblis itu mau menyamakan diri dengan yang maha kuasa, itu namanya menyombongkan diri. Yesus melawannya dengan rendah hati. Haleluya. Haleluya. Jangan siram api dengan bensin, tambah. Tapi kalau bawa es sama air, mati nggak apinya? Matilah, ya kan? Jadi iblis belum kalah total. Apa cara Yesus mengalahkan? Yaitu merendahkan diri, mati di kayu salib itu. Haleluya. Disitulah kekalahan iblis. Jadi banyak yang terjadi di situ. Dosa diselesaikan, kesombongan dikalahkan, yaitu iblis dikalahkan. Nah, makanya Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Padahal itulah yang mau direbut oleh Lucifer. Haleluya. Itu. Kalau tahu rahasia ini, sukses. Kalau Amata itu lagi marah, ambil es, minum dulu Pak. Adem enggak? Adem. Aman. Nah, kalau Inata lagi ngambek, kira-kira ngambek apa ini? Ngambek baju baru, belikan baju baru. Itulah contohnya. Jadi Yesus mengalahkan iblis itu enggak keras-kerasan lagi. Dulu perang. Tapi kalau sekarang iblis dikalahkan di atas kayu salib sampai kepada matinya dalam maut, dan dia bangkit dari situ. Baru Yesus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Sengat maut adalah dosa, dan dosa adalah kuasa dari iblis. Itu. Nah, jadi iblis dikalahkan. Dalam Filipi pasal yang kedua itu, saya dengan melihat itu luar biasa itu. Dan
kepada kita disarankan, hendaklah kamu memiliki pikiran seperti yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Apa katanya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Kalau manusia ini selalu ya mempertahankan rasa hebat, rasa benar, selalu itu semuanya. Ya kalau kita hanya serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lah aku sembah, Engkau lah yang benar. Kami ini seandainya pun kami dapat mahkota, kami tidak bisa pertahankan. Haleluya. Wahyu pasal yang keempat ayat 9 dengan 10. Kalau mereka menyembah Allah itu, mahkotanya dibuka atau dipakai terus? Dibuka, malah bukan ditaruh, bukan disimpan, dilempar. Itu artinya tidak dipertahankan. Coba kalau hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, ya kita semua, posisi suami, posisi istri, posisi anak. Nah ini mudah sekali ininya, harus itu yang jadi, ya berantem. Kalau maunya aku kupaksakan sama saudara ini, semua lari semua ya. Semua ini gila, bisa begitu. Nah, tapi ya syukurlah kalau firman Tuhan sih kita pertahankan. Haleluya. Ya kalau enggak dipertahankan firman Tuhan lagi, mau apa kita? Cuma firman Tuhan jangan dipelesetin. Firman Tuhan jangan dibelok-belokkan. Harus luruslah apa sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, hamba Tuhan itu harus jujur di situ. Jangan dibelok-belokkan. Seperti tempoh hari itu, anaknya itu dengar khotbahnya bapaknya. Kalau diminta ya, bajumu, kasih jasmu. Langsung dia pulang cepat-cepat ke rumah. Diambil jasnya bapaknya. Ada peminta-minta. Nah, dikasih jas bapaknya. Begitu datang bapaknya. Mana jasku? Udah ku kasih sama peminta-minta. Loh, itu firman Tuhan kan bukan untuk kita. Untuk orang lain. Jangan belok-belokkan. Semua firman Tuhan ada untuk kita. Saudara-saudaraku, kalau itu ya janganlah. Aku juga kalau udah mulai belok-belokkan firman, udah pukulin deh, nggak perlu lagi aku jadi, ya, hamba Tuhan lah. Ya, jadi samalah. Tapi doakan, harus benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini. Jadi mengalahkan iblis bukan dengan kekerasan lagi. Karena kita sudah membaca kalau keagamaanmu tidak melebihi keagamaan dari orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Makanya kita dari hukum Taurat hanya menuduh kepada hukum kasih, mengasihi dan mengampuni. Sehingga kalau kita menyanyi mengasihi lebih sungguh, harus langsung lihat Yesus yang di kayu salib. Mengampuni lebih sungguh, langsung lihat pengampunan Yesus. Kalau dia mengampuni kita sampai bekas-bekasnya tidak ada lagi. Tuhan selalu ampuni. Lanjutannya, dan lupakan yang sudah. Harus itu. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Kadang-kadang pengampunan suami istri ini bekasnya masih di situ terus. Nanti luka lagi, keluar lagi semua. Tapi kalau Yesus sekali mengampuni, nggak ada bekasnya.
Setan itu dia menulis biar orang sayang, ditulis kesalahan orang pakai tinta emas. Tapi kalau Tuhan menulis dosa kita, apa itu spidol yang bisa dihapus itu? Ya itulah. Boleh ditulis biar kita nggak keterlaluan terus. Tapi kalau Tuhan hapus, langsung hilang semuanya. Haleluya. Biar kita mau ikut Tuhan. Karena yang akan kita lihat lagi di sini, Yesus juga memberi teladan kepada kita. Kita baca dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Jadi kita udah melihat Yesus itu sampai dia taat mengambil rupa manusia. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya. Jadi apa yang diperbuat oleh Yesus itu juga teladan bagi kita. Saya ingat itu 1 Korintus 11 ayat 1, Rasul Paulus berkata, tirulah aku seperti aku menurut Kristus. Kalau di dalam ejaan lama ini, tirulah aku seperti aku mengikut Kristus. Begitu kayaknya. Di dalam 1 Korintus 11 ya. Ini kecil ini. Nah, untung saya masih diberi Tuhan bisa lihat. Biar kecil. Ini kemurahan Tuhan bagi saya. 1 Korintus 11. Baca dulu Pak Hombing. Di situ apa di buku Bapak? 11 ayat 1. Hiasan kepala wanita. 1 Korintus 11. Ayat 1 aja. 1 Korintus 11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Jadi Kristus adalah teladan bagi kita. Haleluya. Hendaklah kamu menurut teladanku. Nah, ini ejaan lama ini. Hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Jadi kalau mau baca ejaan lama ya enak ini. Haleluya. Iya. Jadi Kristus meninggalkan teladan bagi kita. Jadi luar biasa apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Itu sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Yesus datang. Nah, ayo baca saja lah. 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kasih yang paling besar itu apa? Nih, Yohanes 15 ayat 13. Ayo. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita. Itulah kasih yang paling besar dari Bapa kita di surga. Mari kita berusaha untuk mengasihi sesama.
Mari kita meneladani Yesus. Mari kita kokoh dalam Injil yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, bukan meterai 6.000 atau 10.000, tapi Injil itu dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah mengerti ya kenapa Yesus harus menjadi manusia dan mati tersalib. Sudah jelas di dalam mata kita. Kenapa orang lain berkata bukan dia tapi disamarkan? Ya yang diambil kata-kata dari mahkamah agama yang mau menyesatkan. Nah itu. Jadi kalau ada berkata begitu, ya itulah. Dasarnya itu dari situ. Tetap ada di Alkitab kita, cuma yang berkata begitu bukan dari Tuhan. Itu adalah yang meniadakan kebenaran itu.